Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa saya hadir di sini kapasitasnya itu sebagai koordinator Forum Pencinta Sejarah Islam atau disingkat dengan FPSI. Nah, forum ini sebenarnya, lembaga ini bukan hanya di Buleleng, tapi di berbagai daerah, semua daerah di Provinsi Bali. Ya. Jadi ada 8 daerah, seluruhnya memiliki FPSI di masing-masing daerah. Sedangkan di tingkat provinsi itu tentu ada juga. Nah, kami pada malam ini kebetulan hadir, yaitu saya sebagai koordinator FPSI Buleleng. Kemudian di sebelah kanan saya Ibu Tuti Mariani, tadi sudah dikenalkan. Kebetulan hadir ini adalah putri dari Bapak Anang Ramli yang dikenal sebagai pejuang kemerdekaan 45 di Jawa. Kemudian sebelahnya ada Pak Dodi, ini adalah anggota FPSI. Beliau pernah berdinas di pariwisata. Kemudian sebelahnya yang sudah tidak asing lagi Bapak Dr. Soeharto. Ini beliau ini seorang sekarang ini yang saya tahu narasumber penting ya Pegayangan ini. Jadi selalu menjadi menunjukkan selalu tamu-tamu menjadikan dia bukan keperluan penelitian Bapak Pegayangan. Kemudian satu lagi sebenarnya ada wartawan Pak Yahya Umar. Oh ya, ini depan saya ini Pak Yahya juga anggota pengurus FPSI, dan Mas Yahya Umar ini adalah wartawan pengelola dari saya ini di medsos. Nah, jadi itu perkenalkan. Pentingnya kami sampaikan karena tujuan dari FPSI ini dibentuk adalah salah satu adalah dalam rangka menginventarisir sejarah kampung-kampung Muslim yang ada di Bali. Jadi kami ini masih punya pekerjaan cukup banyak dan lama. Oleh karena itu barangkali nanti Bapak dan Ibu bisa membantu jika memang diperlukan, membantu kami di dalam hal keperluan informasi atau data terhadap penelitian sebuah desa misalnya. Nah, jadi itu. Berikutnya yang kedua adalah pertama kami sampaikan terima kasih kepada Takmir Masjid, karena emak saya ini Takmir Masjid ini luar biasa sekali. Ini memang adalah kita tahu wajah-wajah baru, ya, pengurus baru, tapi tampilannya luar biasa ya. Karena dari segi kerja, kemudian komunikasi dengan masyarakat luas, ya, sudah saya lihat sudah semakin sangat intens sekali, sehingga banyak program-programnya yang sepertinya sangat mendapat dukungan dari kalangan masyarakat. Ya. Alhamdulillah. Malah salah satu disebutkan tadi ada yang disebut dengan kesejarahan. Nah, mungkin ini dianggap sebuah keperluan yang sangat penting. Ya. Tapi memang demikian adanya. Selanjutnya pada kesempatan pertama saya ingin menyampaikan sebelum kita sampai pada diskusi pokok bahwa sejarah ini adalah sebuah bidang yang sebenarnya terlantar atau diterlantarkan, bukan sebuah. Jadi umat Islam pada umumnya kurang memberikan perhatian yang wajar terhadap masalah sejarah tentang dirinya sendiri dan sejarah lain. Ini umumnya begitu ya terjadi. Nah, kemudian apa kerugian-kerugian yang mungkin muncul akibat ketidakpedulian kita kepada persoalan sejarah? Tentu ada konsekuensinya. Misalnya dalam hubungan sosial kita sebagai minoritas di sini di Bali, seringkali kadang-kadang menemukan hal-hal yang menurut kita yang kurang pas lah.
Contohnya begini, ini yang Islam, orang Islam ini datang ke sini sebagai pendatang atau tamu, gitu. Kan itu sih ada ungkapan muncul gitu, dalam kisah yang ada. Jadi umat Islam yang datang ke Bali ini hanya sebagai tamu atau pendatang. Istilah tamu atau pendatang ini bermakna pejoratif. Bahkan itu dilegalisir, dilegalisir dengan adanya perda yang tidak salah. Itu membuat kategorisasi, ada namanya keramu desa, ada namanya keramu kami, ada namanya kami dengan kategori baru tertentu. Itu mereka buat definisi seperti itu. Dan kemudian yang disebut kami itu menjadi kelas 3, ya, warga negara kelas 3. Dan sebagai contohnya misalnya saya itu kebetulan ya orang lahir besar di Bali, orang Pajangan dari asli, baik dari pihak istri dari ibu saya itu dari bapak saya. Ya tentu saja kalau ini anda ini tamu gitu, ya kita kan tidak bisa menerimanya. Bagaimana mungkin orang lahir besar di Bali kemudian disebut sebagai tamu atau pendatang? Begitu mereka predikatkan kepada kita. Lalu apa yang salah ini? Dan ingin mencoba mengoreksi. Jadi persoalan sebenarnya salah satu sebabnya adalah menurut saya karena persoalan sejarah ini. Mereka tidak pernah membaca sejarah dan kita juga mungkin juga tidak pernah menuliskan sejarah. Akibatnya muncul seperti itu. Kisah negatif itu. Ini orang Islam ini datang sebagai pendatang sih dari makan, jual bakso, dagangan palen, jual baju, gitu. Tidak punya kontribusi secara jelas di dalam sejarah perjuangan Bali, seperti itu. Benarkah seperti itu? Ya tentu kita kan tidak bisa mengatakan berargumen hanya sekedar mengatakan ya kan tanpa bukti. Nah inilah pentingnya sejarah harus dituliskan. Kalau tidak, akibatnya seperti ini. Tapi juga kita tidak bisa membela diri tanpa ada bukti-bukti yang kuat untuk mengatakan apakah benar kita punya peran di dalam sejarah perjuangan baik dari masa kerajaan sampai dengan masa kemerdekaan. Ternyata banyak ada, cuma itu tidak pernah atau belum dituliskan, belum ditulis. Akibatnya orang menganggap umat Islam tidak punya peran apa-apa di daerah kita. Nah, sekarang contoh. Kalau kita datang ke Taman Pahlawan, saya pernah datang ke Taman Pahlawan. Coba baca saja nama-nama pejuang yang di sana ini. Ada nama Muslim tidak? Saya tidak tahu pasti, tapi sebenarnya saya baca, kalaupun ada paling 1-2, tidak representatif mewakili pejuang sebenarnya. Orang tua beliau ini, Ibu Mariani, adalah pejuang namanya Bapak Anang Rama, itu merupakan kapten. Itu adalah orang penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Dan beliau itu adalah, kalau lihat di jajaran militer, termasuk kelompok elit, bahkan mungkin orang kedua di jajaran militer di Buleleng. Bahkan pernah dipercaya oleh Kolonel Ngurah Rai menunjuk Bapak Anang Rama sebagai kepala ketua pasukan khusus, kalau sekarang Kopassus. Pak Anang Rama itu ditunjuk sebagai ketua kepala pimpinan pasukan khusus yang memimpin, membuka atau mengamankan jalannya Kolonel Ngurah Rai ketika pulang dari Jawa. Jadi beliau yang ditunjuk. Ya, karena kebetulan ketua Kopassusnya itu berkhianat, membela ke belakang. Jadi sampai demikian.
Tapi banyak tidak tahu. Ya. Kalau sekarang kita cari di kuburan sana, nggak ada. Kenapa? Ya ini barangkali salah satu juga kelemahan kita. Pada umumnya kita para pejuang ini selalu kalau tanya, sudahlah jangan ditulis, jangan, saya tidak ingin nama saya dan sebagainya, ikhlas sudah. Sehingga memang beliau tidak dikuburkan di Taman Pahlawan, tapi dikubur di kayu bukit. Jadi tidak terdaftar di sana. Padahal beliau itu pejuang penting di jajaran beliau orang-orang. Kedua kan para kapten itu karena yang ditemi pada waktu sebagai apa? Pasukan yang dicetak, pasukan PK yang di Jepang. Nah ini salah satu contoh betapa banyak hal-hal yang tidak perkirakan terjadi dan kemudian merugikan kita. Nah itu salah satu juga tadi karena tidak dikubur di Taman Pahlawan seolah tidak dikenal, maka orang mengatakan tidak ada pejuang Muslim ingin di Taman Pahlawan, tidak ada. Tapi fakta sejarah menunjukkan dengan bukti itu ada orang Tuban tidak dikubur di situ. Mungkin agak beda kalau kita bandingkan dengan Jemberana. Di Jemberana itu kebetulan ada yang ambil inisiatif. Jadi para pahlawan yang tadinya dikubur di kuburan biasa dikumpulkan, kemudian dibawa ke Taman Pahlawan sehingga dicampur semua namanya orang tua. Banyak, tapi kalau di Senar aja beda. Karena dulu tidak berpikir sejauh itu. Ya. Nah jadi seperti itu. Ini yang saya maksudkan contoh betapa kerugian kita manakala kita tidak memahami atau menjelaskan sejarah pada masyarakat. Dan itu perlu ditulis. Ya. Pertama yang perlu saya tanyakan, dari tadi kita mendengar penjelasan Dr. Andes Amung Abdurrahman, sangat sedih. Satu, kita lahir, kita besar, kita hidup di Kabupaten Buleleng, tapi dengan aturan-aturan yang ada malah kita dikatakan pendatang. Mungkin yang saya pertanyakan, bagaimana solusi terbaik agar kita sebagai anak Buleleng asli yang memang lahir di Buleleng tidak dianggap pendatang lagi. Terus kedua, gimana peran kita sebagai sejarawan bisa diakui oleh Pemkab atau pemerintah daerah. Nah, sementara menurut pribadi kami, mungkin karena kita tidak ada perwakilan yang bisa menyuarakan aspirasi sejarawan itu. Gimana bisa mau diakui sementara, maaf, mungkin ada peran politik orang-orang yang memang, maaf, kurang senang dengan kita sebagai pendatang. Mungkin itu saja pertanyaan kami, dan mungkin mudah-mudahan bisa dijadikan solusi gimana ke depannya, karena alhamdulillah khusus untuk Masjid Jami sangat maju, dan mudah-mudahan ke depannya kita punya figur yang bisa kita ajukan untuk 2024 mewakili saudara-saudara muslim, dan keluhan-keluhan yang sementara ini tidak masuk ke pemerintah daerah bisa diterima dan bisa diajukan. Mungkin itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaan tadi bagaimana caranya, tentu aspeknya luas sekali ya. Kita bisa satu apa? Ini karena multidimensi dia. Oleh karena itu mungkin aspek hukumnya perlu juga diberi buka. Karena sebenarnya dasar itu kan muncul karena adanya perda ya.
saya tadi belum masih benar perda apa sudah berlaku, tapi baca di media-media demikian yang kita dengar, ada memang kategorisasi di dalam desa adat ya, di mana pendatang itu tamu itu menjadi kelas terbawah, dan tentu saja dia mempunyai hak dan kewajiban berbeda ya. Kenapa terjadi diskriminasi semacam ini? Kalau kita mengacu atau melakukan referensi kepada undang-undang dasar, kita tidak sesuai, tidak pas ya, karena itu diskriminatif sekali. Nah tentu hal ini kita saya pribadi berpendapat lebih cukup yang mengerti tentang masalah hukumnya. Jadi, yang bisa kita lakukan mungkin dalam hal ini peran kita dalam kesejarahannya sejarah adalah bagaimana cara kita memberikan informasi ya, menuliskan atau supaya mereka tahu bahwa ya tadi saya katakan bahwa peran umat Islam itu ada jelas kontribusinya. Apakah adil kalau orang mereka punya kontribusi dan mereka yang memang sudah besar lahir di situ diperlakukan seperti itu? Itu kan tidak adil. Nah, tentu ini tidak bisa kita berteriak begini saja, tidak cukup. Ya. Lewat kita bisa membentuk opini dulu. Nah, itu yang kami lakukan, pembentukan opini dulu lewat ya sepanjang ini sekarang kita ya, kemudian dengan buku, dengan media, opini harus kita bentuk. Supaya jalan medsos itu yang kita lakukan, langkah-langkah yang kita lakukan sehingga mereka menyadari bahwa oh ya memang benar. Jadi tidak benar kalau umat Islam itu kemarin hanya cuma jualan saja, pedagangnya. Tapi kita punya peran kesejarahan dari awal sejak kerajaan sampai sekarang, itu tunjukkan dengan bukti-bukti. Sebenarnya kita ingin juga bertemu dengan mereka yang ngomong gitu, ayo bicara kita terbuka. Apa dasarnya? Kan? Dasar historisnya apa? Tak kuat gitu, tak kuat. Saya terus terang, saya pribadi saya sering tersinggung. Dan ya bapak, saya orang besar, lahir di sini, bapak itu saya orang Bali, malah tidak ada unsur dari kalau kita bicara etnik, tidak ada. Kebetulan saja Muslim. Nah sekarang kok diberikan predikat seperti itu. Makanya sering kadang-kadang saya agak bercanda ya. Teman kita banyak, kadang banyak. Mbak, ini hari raya nggak pulang Mbak, mudik gitu. Dia pikirkan apa? Kemana saya mudik gitu. Kalau bahasa luarnya, udah saya nggak punya kawitan di Jawa. Nenek moyang saya memang di Bali, kemana mudiknya? Saya belum lahir besar di Bali. Dengan begitu kadang-kadang dia agak malu juga. Oh, jadi rupanya memang dalam benak mereka sudah berpikir menggeneralisir semua soalan itu dengan menyederhanakan begitu rupa bahwa Muslim yang ada semua pendatang, ya hanya kerja cuma nyari makan saja, sehingga kalau terjadi apa-apa itu sering kita mengalami diskriminasi. Nah itulah fakta yang ada. Jadi pertanyaan Bapak tadi, kalau dari segi aspek kesejarahan itu yang kita lakukan, pembentukan opini sehingga mereka bisa membaca, tahu, dan kita juga mengerti dan paham. Ini kadang-kadang kita sendiri tidak tahu tentang diri kita sendiri. Akhirnya kita kehilangan kepercayaan diri. Ini yang terjadi. Tidak bisa membela diri kita. Salahnya kita tidak mau menulis, ya. Karena kita tidak mau menulis itu, karena orang tidak tahu. Ya. Oleh karena itu, apapun yang sekecil saya sendiri pribadi dengan teman tidak merasa hebat sekali, belum banyak tahu, tapi apa yang bisa kita lakukanlah dulu. Itu supaya mereka tahu itu saja. Kalau mereka tidak tahu, itu akhirnya begitu jadinya. Ya, dulu kita sebagai pendatang dalam cuma makan saja di sini. Nah, kemudian yang kedua, aspek hukumnya ini yang mengatakan soal perdana itu tadi bahwa harus menyampaikan. Ini wakil-wakil kita masalahnya ini agak juga ya, krusial juga kalau kita bicarakan untuk dimensinya luas sekali. Nah itu aspek hukumnya, karena itu kan perda, itu tuh masalahnya ke legislatif kan gitu. Ya kan persoalannya mungkin di DPR dia harus punya orang-orang kita yang bisa ngomong dan meyakinkan. Tentu dia tidak bisa ngomong kalau tidak ngerti sejarah juga kan begitu. Kenapa dasarnya pembelaan itu apa? Punya kuat, ada bukti, data.
Nggak bisa sekedar ngomong, nanti dibilang cerita nih, dongeng saja, cerita, tidak ada fakta yang bisa. Tapi dengan penelitian sudah bisa yakin dan diakui. Jadi jangan nanti seperti juga samarannya, mohon maaf, seperti Wali Pitu gitu kan. Ya sekarang akhirnya antara dongeng, mitos dan fakta sejarah susah. Ya karena kita itu kadang sering begitu. Jadi sesuatu yang kadang-kadang dianggap sebagai fakta sejarah padahal sebenarnya tidak. Tapi itu memang keyakinan masyarakat kita begitu ya. Secara ilmiah memang susah. Ya katakan seperti apa di Tembus Abdul Qadir Muhammad ya, bahwa dia itu adalah orang mu'alaf yang pernah berjuang. Ya ada bukti arkeologis. Nanti kita bicara bukti apa makamnya. Tapi siapakah dia sebenarnya? Benarkah anak buahnya Cheng Ho? Dari mana kita tahu? Kalau benar itu berarti sekitar tahun 1400-an semasa Cheng Ho pada periode terakhir ya, ke-7 itu. Cheng Ho 7 kali datang ke Indonesia Nusantara. Anggap saya terakhir. Udah lama itu. Itu tidak bisa kita tahu itu. Hanya cerita, folklore ya, cerita rakyat. Jadi memang cerita itu menjadi namanya menjadi ingatan banyak orang ya, ingatan kolektif masyarakat. Jadi cerita dituturkan dari generasi ke generasi. Ceritanya begini. Apakah benar cerita itu? Nah itu yang perlu dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang valid secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Sekali memang ada kuburan itu betul. Kita khawatir jangan-jangan bukan kuburan orang lain, itu hanya dibilang ini kuburannya. Takutnya kan begitu. Perlu penelitian. Ya, beda dengan memang yang ada kuburan bisa tercatat kayak di Serangan itu. Jelas itu ada disebutkan ini meninggal ini tanggal ini tidak ada, hanya meraba-raba menduga saja. Tapi karena itu sebuah keyakinan ya tidak bisa bicara. Kita sudah diyakini begitu. Menurut tutur cerita, ya. Nah ini mohon maaf, tapi secara ilmiah kesejarahan sulit itu bertanggung jawab. Jadi begitu. Ini memang persoalan apa ya? Lagi persoalan sejarah. Sama dengan saya kemarin cerita di sini tentang misalnya sudah banyak kita baca atau apa di berita di medsos tentang sejarah katakan Buleleng, kemudian masuknya salah satu anggota keluarga dari kerajaan menjadi Islam yang namanya Gusti Celagi ya, Celantik disebut. Itu ternyata banyak salah. Dibilang itu Raja Buleleng katanya masuk Islam karena bukan raja, salah ya. Kedua, Quran yang ada tinggal. Nah ini perlu juga verifikasi Quran itu diperkirakan 1820 yang sudah ditulisnya gitu. Bahwa kalau kita periksa dengan teliti dikonfirmasi dengan masa kerajaan yang ada itu tidak kurang tepat gitu. Karena Pahang itu berkuasa tidak lama, karena pembantaian terjadi terhadap dinasti Pajisakti pada masa kerajaan di bawah Karangasem ya, yang namanya Pahang itu Raja Gila gitu. Akhirnya dibunuh dia, dihukum mati. Dia yang membantai keturunan atau bangsa Pajisakti sehingga anak ini yang namanya Celagi lari ke kerajaan dilindungi. Itu masih anak-anak. Itu kejadian 1920-an. Jadi baru lari kemari berlindung. Kemudian dicari dikepung. Akhirnya dikatakan ketika ditemukan menurut cerita gitu, ini bukan anak saya, ini anak saya kan. Diakui saya bilang anak saya supaya selamat. Nah, setelah bebas itu dilindungi hari masih selamat. Nah, kemudian ada korban yang terpisah. Itu diduga tulisan dari dari Gusti Celagi tadi itu ya, Gusti Celagi. Tapi apakah benar? Itu masih perlu bukti. Karena ornamen-ornamennya itu harus diperiksa. Karena saya pernah baca dalam suatu jurnal ilmiah, itu ornamennya lebih dekat kepada yang ke Aceh. Menurut jurnal itu, sehingga belum ada indikasi kuat bahwa itu benar-benar ditulis oleh Celagi. Belum ada bukti kuat. Berbeda dengan Quran yang ditemukan yang sekarang masih ada, ya, yang dipegang oleh Bapak Zain. Quran tertua itu yang bertahun angka 1625 pada masa kerajaan Pajajara. Itu jelas tahunnya ada
Makanya dikatakan itu Quran luar biasa itu ya, pernah dipamerkan ketika Ijmi pada masa Habibie mengadakan di Sanur tingkat nasional. Jadi Quran itu orang tertua mungkin urutan nomor 2 atau nomor 3 di Indonesia yang bertiti mangsa. Perhatikan, yang bertiti mangsa artinya yang tertulis jelas tahunnya. Quran 2 memang banyak, tapi tidak menyebutkan tahun berapa. Kalau ini jelas 1625 Masehi. Tapi dalam tulisan bahasa Arab dikonversi Hijriah. Dan itu ada tanda tulisan yang unik. Coba ini benar tidak? Ya Quran yang maksud tulisan Arab jelas ya. Tapi di bagian cover itu ada sedikit tulisan dengan huruf Arabi yang kurang lebih kalau dibilang bulan Ratna. Jadi bulan Ratna itu kalau diterjemahkan bulan baik, ya. Jadi bulan baik kan bulan puasa. Jadi diduga itu dikerjakan bulan puasa dan diduga yang mengerjakan itu adalah anak buah Sunan Rampet. Itu dugaan saja ya. Tapi yang jelas Quran memang benar 1600. Itu termasuk Quran terkuat di Indonesia. Urutan itu mungkin nomor 2, nomor 3 yang dimaksud. Jadi begitu. Nah ini pentingnya kita tahu. Itu zaman Panji Sati berarti ya sebenarnya. Jadi sebenarnya umat Islam itu sudah ada. Nah sekarang saya akan melebar sedikit. Sekarang pertanyaannya begini. Kalau itu tahun 1065, sekarang tentang sejarah kampung Kahajanan sampai sekarang belum ada yang tahu kapan mulai kampung ini ada. Saya tanya di desa itu tidak ada. Biasanya setiap desa itu kita tahu kan ada namanya monograf desa itu kan sejarah kan. Tidak ada. Tahun berapa itu? Kampung Kahajanan itu ada. Kalau Quran kita pakai patokan harus sudah ada komunitas muslim kan itu 1625. Berarti sebelum itu sudah ada dong. Ya kan? Lalu siapa sebenarnya orang Kahajanan? Ini tantangan. Makanya itu pernah saya sampaikan. Coba mohon bantuan kalau ada peneliti ataupun mahasiswa ya yang jurusan sejarah sedang meneliti buat skripsi atau tes. Tolong Kahajanan atau kampung yang lain, kampung muslim itu diteliti sehingga nanti hasilnya kita bisa terima. Sebab untuk ini untuk meneliti memerlukan waktu dan biaya besar. Sekarang contohnya komandan kita Pak Soeharto, ini orang penting sekali. Beliau ini adalah salah seorang kodim pada saya untuk Pegayangan, sejarah Pegayangan sampai sekarang sejak definisi juga belum. Nah sekarang beliau yang memimpin sampai kemarin ke Jakarta ke beberapa kesulitan dan sebagainya dengan timnya untuk mencari data-data. Saya katakan supaya nanti itu data mudah-mudahan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sehingga kalau ada peneliti dari luar datang, bisa kita nomorkan. Ini sekarang kita kebingungan. Coba kita peneliti datang kemari. Ya sekarang tadi kan cerita soal cagar budaya. Oh iya gini. Kalau ditanya sekarang, ini masjid ini kapan berdiri? Oh iya kajar. Lalu kampungnya kapan ada? Ada yang bisa menjawab. Tidak ada yang bisa menjawab. Sayang sekali. Makanya tolong berkali kesempatan itu. Termasuk hal-hal yang lebih kecil. Saya pernah kemarin ngobrol dengan teman-teman di NU. Sejarah NU Buleleng ada enggak? Pernah ada? Ada yang nulis? Tidak ada yang tahu. Belum ada Pak. Nah, mudah-mudahan itu harapan kita. Suka dicatat generasi ini. Kok kita berdosa ini? Kalau menurut saya ini sudah fardu kifayah tidak menulis sejarah ini. Cuma kalau tidak kita berdosa dengan orang tua. Kenapa? Karena cuma menuliskan saja kita tidak mau. Ya kan? Akibatnya ini sudah kita rasakan sekarang. Kita rasakan dalam hubungan sosial kita. Bersyukur sekarang seperti Masjid Yamin sekarang sudah ada upaya mendekat lagi kemarin untuk Uli dan sebagainya menjalin. Sebenarnya pada dasarnya kalau saya lihat luar kuliah masih tahun 50-60 hubungan kita dengan Mesir akrab baik, tidak ada masalah seharusnya tidak ada. Baru karena zamannya berbeda karena berbagai sebab mungkin pengaruh global, politik dan sebagainya. Tapi ini yang terjadi mengenaskan, akhirnya kita seperti tersudut jadi. Padahal ini tetap kelahiran darah kita di sini, pas hidup kita jadi mata. Kok jadi kita seperti orang asing jadinya? Ini mengenaskan sekali. Siapa yang harus menolongnya? Kita tidak bisa mengharap orang lain loh. Kita sendiri. Tidak mungkin kita mengharap orang lain. Oleh karena marilah nih pertama kena anak muda yang saya harap, mari kita berjuang ini ya untuk menyelesaikan tugas sejarah ini ya. Tugas sejarah ini harus kita selesaikan. Kalau enggak ini
seperti kata tadi fardu kifayah, kalau enggak dosa kita semua. Mumpung masih hidup dan ada, nanti kalau sudah ini semua tidak ada, dari mana kita akan mencari data? Kemarin ada dari Kampung Bugis lagi, dari Kampung Bugis, Tanjung Benoa Pak sebenarnya. Dalam satu wawancara dia mengatakan, saya bingung sebab saya dikira orang paling tahu, sebab orang paling tua tentang sejarah Kampung Bugis. Tapi ternyata saya tidak tahu apa-apa karena saya tidak pernah cerita. Nah, akhirnya hilang, terjadi missing link gitu. Ya. Saya kira itu yang saya melebar. Mungkin dari aspek hukumnya sedikit barangkali ada yang lain ada siapa yang kesempatan ini saya menambahi tentang apa yang disampaikan oleh tim kita dari PBSI dari Pak Amung terkait dengan masalah peradaban yang sudah kita buat di Buleleng pada khususnya peradaban Muslim, terkhusus lagi tentang Kampung Bugis. Secara penjabarannya tadi saya tergelitik dengan pertanyaan daripada Bapak tadi, bagaimana cara kita agar kita diakui secara tepat dan dijudul dengan baik. Kita akan mereview kembali. Ini yang namanya sejarah itu dinamis, Pak. Gitu, berkembang sesuai dengan bukti-bukti yang ditemukan. Saya tertarik dengan penemuan-penemuan baru sebenarnya yang baru diungkap, tapi dari 1889 sudah diungkap tentang jumlah yang di timur desa Julah. Kita merinding kalau melihat kembali, membaca kembali tentang peradaban. Ternyata di Bali Utara itu dari abad ke-10 Islam sudah ada yang disebut di prasasti lempengan perunggu 20 perunggu yang ada di Julah di abad ke-10 itu sudah disebutkan bahwa orang-orang pesisir sudah berada di Julah. Dari para arkeolog, antropolog mengatakan orang-orang pesisir ini adalah orang-orang Timur Tengah. Kembali kita berbicara dengan data, big data. Ini sampai sekarang ada lempengan dari perunggu prasasti 20 lempengan yang ditandatangani oleh 6 raja Bali. Yang pertama dari Ratu Udrasena sampai yang ke-6 itu adalah di bawahnya anak bungsu 6 raja di bawah Warmadewa. Dijelas di lembaran yang keempat dikatakan di sana orang-orang pesisir yang pernah diserang oleh para perompak. Orang-orang pesisir ini adalah orang-orang Timur Tengah yang sudah mungkin di Julah. Ternyata Bali Utara ini di abad ke-10 sudah menjadi dermaga internasional. Kembali bagi kita ditantang ini untuk kembali memikirkan peradaban yang dibuat oleh orang Islam di Bali Utara aja dulu. Kalau kita nanti lihat di sana di abad ke-10 berarti kita sudah 1300 tahun. Umat Islam sudah ada di Bali, terkhusus di Bali Utara. Kalau berbicara Bali lagi secara umum, gel-gel itu di zamannya Hayam Wuruk 40 Muslim sudah mengawal Ngalingsir, Raja Ngalingsir dari Hayam Wuruk Majapahit di tahun 1383. Di 6 tahun menjelang kemudian Hayam Wuruk meninggal. Nah ini kembali lagi saya dari Pegayaman, kembali lagi ke yang terakhir di tahun 1648 Pegayaman hadir di Buleleng. Kembali lagi dikatakan tadi saya wallahu a'lam bishawab tadi 1820 Al-Quran ada yang di Masjid Jami. Peran serta daripada umat Islam pada umumnya di Bali terus dari mana dikatakan kalau kita itu kerabat tamu bersamaan kita dengan Warmadewa datang bersamaan. Ugrasena itu anak Warmadewa tidak begitu berarti kita sudah 1300 sekian umur kita di Bali. Terus dari mana kita datangnya berarti? Caranya bagaimana kita biar diakui? Katanya Pak Ahmad tadi, mari kita lawan media, mari kita buat buku.
Mungkin bapak-bapak itu mungkin sampai bosan melihat wajah saya di TV, mungkin di streaming, di YouTube, seakan-akan setiap hari orang buat disertasi yang gelar doktor. Saya sering sekali membuat orang jadi doktor, kan? Buat disertasi, buat karangan ilmunya dari karangan mahasiswa sampai sekarang masih ada. Setiap hari ada yang nginap di rumah. Belum lagi media TV yang membuat peliput untuk mengangkat. Ini saya gunakan kesempatan mumpung kita dipercaya untuk ngomong lah. Ada media, kalau bisa buat itu, kita yang di YouTuber untuk mengangkat agar kita diakui tadi. Saya sangat tertarik dengan bahasa tadi bagaimana cara kita adanya Pak. Mari kita menulis kegiatan daripada pengurus takmir Masjid Jamil inilah kita gunakan sekarang sebagai peluang. Mari kita hasil dari pertemuan ini kita jadikan sebuah buku. Kalau memang perlu kita jual lagi penelitian. Memang perlu waktu, dana dan tenaga, pikiran. Mahal memang penelitian itu. Saya sampai kadang-kadang tadi ingin dan saya adalah anggota dari Pegayaman. Sampai di Jakarta saya menjadi data. Ke Belambangan, ke Solo. Kita cari duitnya dan kita luangkan waktu. Sebab gimana? Kenapa saya kok ke Solo? Kenapa ke Belambangan? Kenapa ke Jakarta? Saya penasaran. Kok saya dibilang dari Solo, saya dibilang dari Belambangan. Ya harus tadi urus saya. Sekarang yang sering menjadi pertanyaan saya, seperti dikatakan tadi, warga Muslim yang dari Kajanan, yang di sini itu kira-kira dari mana urusnya? Urusnya di mana? Kalau Pak Darmo udah jelas dia dari Karang-Garesong mungkin ya. Dari Bugis dia jelas. Kalau di Pegayaman jelas Pak. Dari Belambangan, bukan Uli Belambangan, Uli itu artinya dari. Di sana sudah ada 5 komunitas yang ada di Belambangan itu. Bugis, Matraman, Madura, Bali, dan Belambangan Banyuwangi. 3 komunitas ini yang bergabung menjadi 100 Laskar Tentara di tahun 1648 datang ke Pegayaman. Sehingga watak yang ada di Pegayaman itu semua ada yang dimasuki ada. Mau carok boleh, ada Maduranya. Mau nyelet, mau pisau kemana-mana ada Bugisnya. Malah Bugis yang asli di sana ada dari keturunan Karang suku. Jadi ada Bugis ulama. Periode kedua. Makanya di Pegayaman itu ada 3 suku. Suku Jawa, suku Bugis, dan suku Bali. Suku Bali adalah dari nenek kita yang alam. Ini harus saya gaungkan untuk saya diakui di Pegayaman. Sekalipun tetap dikatakan setiap orang yang menulis tentang Buleleng wajib hukumnya menulis Pegayaman. Pegayaman adalah sebagai bentengnya kerajaan Buleleng, selalu ada. Cuma di sana masih gampang begitu aja disebutkan. Tugas kami sebagai generasi Pegayaman adalah mencari kepastian tahun siapa dan apa yang telah dilakukan. Ini yang tugas kami sebagai generasi muda. Nah sekarang dari takmir Masjid Jamil Singaraja itu yang sudah dilakukan ini yang kedua sudah. Dulu saya sebagai narasumbernya dan sekarang Pak Agung. Mari coba kita bukukan ini untuk melawan. Nah sekarang dari EPSI sedang membuat sebuah upaya gebrakan untuk merekrut dan meyuridiskan, menghukumkan, memposisikan desa-desa muslim yang ada di Bali sebagai desa muslim, ada muslim, desa muslim. Ini upaya. Masalah perjuangan nggak kita ini tembak sana tembak sini, tapi ada usaha. Ini dari EPSI Bali yang akan membuat seluruh kampung muslim di Bali itu menjadi sebuah desa yang diakui secara hukum, baik itu adatnya desa adat muslim. Ya. Ini sebab bermain sistem. Kita akan melawan sistem. Kita akan mencari sistem yang mana seperti dikatakan Pak Mu tadi, dasar hukumnya ya harus kita tidak nanti. Sebab masih gampang juga kemana adat ini yang mengesahkan siapa, yang mengukuhkan itu siapa, masih agak gampang menurut yang saya tahu. Nah ini, saya mungkin menambahin saja apa yang dikatakan Pak Mu tadi. Jadi kita di khususnya di Buleleng kembali ke abad 10. Jumlah sudah menjadi pelabuhan internasional. Itu ada di lempengan perunggu 20 lempengan perunggu yang ditandatangani 6 raja Bali. Ini berarti luar biasa dana ini.
Dan itu sudah dicari sama teman dari EPSI, arkeolog Rofi yang dosen arkeolog budaya. Dan dia langsung ke lokasi mencari lempengan itu, sehingga ada kesimpulan itu. Dan itu sudah di tahun 1889 itu sudah diungkap. Kemudian kita sekarang terungkap lagi tentang lempengan-lempengan perunggu ini. Nah inilah mungkin saya menambahkan apa yang dikatakan Pak kamu tadi dan pertanyaan dari Bapak tadi, apa dan bagaimana cara kita. Sebenarnya cara kita mari kita buat buku. Kita berperang dalam arti dan berperang informasi, jangan sampai dibelokkan, diselewengkan informasi. Lalu kita anggarkan untuk ini dari mana mencari solusinya untuk ini. Kita buat tim besar yang akan membukukan ini untuk melawan situasi. Jangan sampai kita dikebiri terus, sejarah itu dikebiri. Kita mulai lagi kan, media kita lawan dengan media. Buatlah itu. Kita semua sekarang sudah punya semua informasi ada di tangan, dan tangan ini bisa membuat apa saja. Pakailah apa yang kita punya, situasi yang sekarang zamannya sudah memakai ini kita gunakan sebagai kekuatan untuk melawan yang tadi. Jangan sampai kita mau dikatakan kita pendapat. Tidak. Zaman Warmadewa kita sudah ada. Itu sedikit dengan persimatannya lagi sedikit sekali. Dia di abad ke-8. Berarti hampir sama kedatangan Hindu dan Islam, hampir sama. Hanya beda puluhan tahun saja. Terlebih lagi di Indonesia, Sultan Perla, kita hampir sama dengan Sriwijaya abad ke-7, Perla abad ke-7 juga di Indonesia sama. Yang pertama datang bukan Hindu, Siwa, tapi Hindu di Sriwijaya dan di Sultan Perla kita sudah ada di abad ke-7 juga. Berarti bersamaan. Kalau bicara tentang asli dan pendatang, semua pendatang. Begitu kembali ya. Nah, kita bagaimana menarasikan apa yang harus kita perjuangkan. Mari kita buat buku. Dan editornya sudah jelas. Pak Amung adalah editor buku. Kita sudah punya hak kita untuk di Buleleng. Datang jadi semua. Saya semakin senang karena semakin banyak yang sudah tertarik dengan sejarah. Yang katanya Pak Amung tadi, sejarah itu sering terlupakan. Tidak banyak orang yang senang sejarah, tapi dengan adanya upaya dari Mas Dijami ini luar biasa. Saya sangat senang kita punya mitra untuk berbicara tentang sejarah ini. Mungkin itulah sementara ya, mungkin langsung dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekaligus menambah apa yang menjadi catatan melalui pertanyaan dari saudara kita dari NU Buleleng. Saya berangkat dari bahwa Masjid Jami sudah mendapatkan penghargaan dalam bentuk cagar budaya. Ini harus kita rawat, harus kita tampakkan. Sebenarnya ada masjid yang lebih tua di seberang kita ini, Masjid Kramat, tapi mungkin karena keawaman, ketidaktahuan, sehingga aspek-aspek asli original masjid itu terhapus oleh sekian kali renovasi. Alhamdulillah Masjid Jami terpelihara sehingga menjadi cagar budaya dari Buleleng, sekaligus ini kebanggaan Islam di sini. Kalau kita kaitkan sejarah itu catatan di masa lalu, tapi bagaimana keterkaitan dengan masa ini dan ke depan terjadi. Tiga aspek ini tidak bisa kita pisahkan. Sekarang ini sedang digalakkan kalau Bali dikenal dengan pariwisata budaya, pariwisata pantai, pariwisata seni dan sebagainya. Kita punya aspek dari aspek religi, Buleleng, Jembrana, Lungkung, Karangasem, ini bisa kita angkat. Tidak sedikit kalau ibu-ibu ya dari seluruh Indonesia paling hobi dia ziarah. Menggalakkan ibu-ibu itu lebih gampang adik-adik, termasuk mungkin remaja-remaja putri yang ada di belakang ya Mbak. Kalau sudah yang namanya ibu-ibu dia berziarah, ujung buminya Indonesia dia sanggup. Kelolongan itu sudah menjadi tempat rute ziarahnya ibu-ibu dari seluruh tanah air. Karena di sana ada sejumlah makam keramat. Itu bagian dari pariwisata religi, tinggal kita kaitkan dengan aspek ekonomi.
dibuat, ditata ketika mereka datang. Ini loh kuliner Jembrana misalnya, bahwa pengunjung datang misalnya makan siangnya di sana, ada yang menyiapkan ini masuk buat tas. Begitu juga di Buleleng. Juga mulai dari Denpasar ke Pedayaman, kemudian ke Kota Singaraja. Di sini ada Masjid Jami ya, dengan cagar budayanya. Kalau dihubungkan dengan pariwisata kesejarahan orang tua kita, bawa ke Pantai Buleleng. Saya yakin tidak semua adik-adik kita tahu bahwa monumen yang ada di Pantai Buleleng itu adalah saksi sejarah yang pelakunya adalah orang tua kita. Sayang dia pakai cawet adik-adik. Padahal pelaku sejarahnya adalah pakai baju, pakai celana di bawah lutut. Ini bisa jadikan aspek pariwisata religi satu paket. Siapa yang bisa menggerakkan ini? Adik-adik remaja Masjid Jami pasti bisa dan harus bisa. Siap nggak? Masih ada lagi adik-adik. Kita punya orang tua. Ini sudah disampaikan oleh Pak dalam awal-awal ceramahnya, bahwa pelaku sejarah untuk menjawab bahwa kita bukan sekedar tamu, bukan sekedar penumpang, bukan sekedar pendatang, tapi pelaku sejarah. Tadi sudah disampaikan. Namun demikian, kalau teman seangkatan orang tua kita, Kapten Anang Rami, ini sudah sejak lama dibuatkan dalam bentuk penghargaan nama jalan. Jalan Kapten Buka yang ada di Banjar Jauh, itu satu jalan. Karena kejadiannya Kapten Buka ini gugur pada waktu pertempuran yang ada di sana ya, dengan Belanda. Sementara Kapten Anang Rami yang seangkatan dengan beliau berjaga daerah barat, juga dalam rangka menghantam datangnya Belanda. Selamat. Sampai kemudian lalu beliau meninggal tahun 1999 ya, dengan prestasi-prestasi pelaku sejarah pembebasan Bali, dalam hal ini adalah Bali Utara yang tadi juga disebutkan, mengawal Ngurah Rai ketika pasukannya membelot. Tahu arti kata membelot ya? Dalam bahasa sejarah itu berkhianat. Dalam waktu spontan ditunjuk Anang Rami, bikin ada pasukan bersenjata, cari senjatanya di mana saja, kawal Ngurah Rai supaya aman dari Bali Utara ini sampai tengah sampai ke timur. Itu jauh sebelum peristiwa Puputan Madarana di mana Ngurah Rai gugur. Dalam waktu serentak, dalam waktu mendadak, dalam waktu cepat, makanya tadi dikatakan pasukan khusus, bahkan pasukan istimewa disebut. Istimewanya langsung mencari senjata, menggulingkan beberapa truk Belanda yang ada di daerah ya selatan kita ini, merampas senjatanya, kemudian konsolidasi pasukannya, ya, stafnya, anak buahnya mengawal sehingga Ngurah Rai aman. Jadi itu adik-adik yang belum adalah mungkin karena kita masih di padang awam, tapi malam ini awam itu kita sudahi dalam cara kalau Kapten Buka sudah ada nama sejak lama, orang tua kita ini harus ada. Beberapa teman seperti Pak Sudarmo sudah melengkapi dalam bentuk video, tapi mungkin informasi belum merata. Karena itu tantangan kedua buat adik-adik. Anda siap mengawal, menyampaikan dalam bentuk rekomendasi. Di sini ada sahabat subuh, ada teman-teman dari NU Ansor, ya, teman-teman dari NU Buleleng. Kita bersama minimal dari malam ini dari remaja Masjid Jami sampaikan rekomendasi, minta Pak Sudarmo dan kawan-kawan segera rekomendasi bawa ke Pemda. Bahkan ada yang mengusulkan bukan hanya Pemda Buleleng, karena prestasi orang tua kita bukan hanya Buleleng adik-adik, Bali, bahkan keluar Bali sampai ke Lombok, sampai ke Banyuwangi, sampai ke Jogja
mencari senjata. Dan untuk apa? Sampaikan rekomendasi harus ada penghargaan minimal dalam bentuk yang sama, yakni nama jalan. Siap nggak? Ya. Allah mencatat ya. Kemudian yang ketiga, saya ingin melengkapi jawaban apa yang menjadi semacam mungkin keluhan hati dari saudara kita yang Ibu Lele. Apa dong solusinya? Kalau dalam Perda nomor 4 Bali itu ada kelas-kelas masyarakat. Nah, kelas Pamiu tanda petik inilah kelas ketiga yang kita di dalamnya. Karena kelas-kelas lainnya dia menguasai aset, adik-adik. Aset ada keseluruhan yang ada di Pulau Bali Dewata ini. Aset sumber daya alamnya, aset-aset lain termasuk desa-desa adat dengan segala isinya itu dimiliki oleh otorita yang bukan kelas Pamiu. Kenapa seperti isinya? Ini saya jawab. Saudaraku dari NU. Selain aspek kesejarahan membuat suku, ada aspek kita lemah di decision maker. Kita lemah dalam aspek bargaining posisi, bargaining power. Kita tidak punya perwakilan di tempat-tempat pemutusan itu. Ya Pak ya, Perda itu persetujuan eksekutif daerah dan legislatif daerah. Siapa orang kita di sana? Ini contoh nih. Eselon 3 disebut Bulele jadi buruh Pak biasanya. Dan alasan yang tidak jelas. Baru saja saya ngomong. Kita tidak punya bargaining power. Yang tadi dengan tantangan dari kita itu. Apa yang mau kita lakukan 2024? Perbanyak ini. Kalau disikuti mungkin kita kurang bargaining, legislatif. Ada nggak di Bulele? Tempatnya satu. Ada nggak di Denpasar? Ada nggak di Jembrana? Jadi level kabupaten ada, level provinsi ada, level pusat juga. Sehingga ketika penggodogan ini kita bisa ngomong Pak. Itu ya, saya kritik ini. Mari kita bicara konsolidasi untuk nanti. Siapa di sini, siapa di sini. Memang kalau kita bicara legislatif Pak, dari semua partai memang aturannya dia harus mewakili. Ya. Sehingga ini berebut sih, ada sini sudah suaranya. Memang aturannya kalau tidak ada wakil di caleg nggak akan bisa itu pemilu. Tapi ketika perjalanan campaign Pak, atau dari awal, ada orang-orang kita yang netral di tengah-tengah sebagai orang tua yang mengawasi. Oh kira-kira dia kuat, yuk kita push ke sana. Setuju nggak Pak? Nah, kita harus lapang legowo. Lihat dari awal. Oh ini, sehingga kita punya baik yang legislatif, partisipan, partai maupun yang partai dalam bentuk DPD. Mari kita konsolidasi 2024. Ya Mas ya, bila kita belum paham itu secara ini bertanya sama yang lebih paham. Saya percaya sama Bapak dari NU. Ya Pak ya, saya percaya dari Ansor. Ada Ibrahim di sini ya, Ibrahim. Ya, ada teman-teman juga dari Muhammadiyah. Ayo, supaya bisa nggak Perda direvisi? Bisa. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan yang sedikit ini bisa melengkapi diskusi kita, karena kita nggak bicara hanya sebatas catatan-catatan, tapi ketika kita menyampaikan atau membuat sebuah keputusan yang bermanfaat buat umat atau orang banyak, kita harus ada pengambilan keputusan itu. Terima kasih.